Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Agus Romansyah. Saya adalah Solution Architect di Amazon Web Service Indonesia untuk public sector. Pada kesempatan AWS Initiate kali ini, saya akan membawakan topik tentang bagaimana cara untuk meningkatkan security status secara keseluruhan untuk organisasi kita dengan menggunakan Amazon Web Services. Pertama-tama, saya akan coba untuk menceritakan latar belakang dari materi yang akan saya bawakan kali ini. Pada tahun 2019, yaitu pada AWS re:Invent, Steve Smith, di mana beliau adalah Vice President dan juga Chief Information Security Officer dari kami, yaitu Amazon Web Services, memperkenalkan 10 item list yang Anda bisa lihat pada layar presentasi berikut. Kesemua item tersebut merupakan hal-hal yang sangat kecil dan saling independen antara satu sama yang lainnya, akan tetapi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap aspek security yang ada di organisasi kita. Sebagian besar dari 10 hal tersebut juga tidak membutuhkan biaya yang sangat tinggi ketika kita ingin mengimplementasikannya. Atau bahkan ada beberapa komponen di mana tidak membutuhkan biaya sepeser pun ketika kita akan melakukan implementasinya. Dan yang paling penting, dari 10 item tersebut, kita juga akan diberikan step by step-nya bagaimana cara untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut dengan mudah. Oke, jadi ini adalah ke-10 hal yang disampaikan oleh Steve Smith pada AWS re:Invent tahun 2019. Yang pertama adalah akurasi dari informasi yang ada di AWS akun Anda. Jadi, ketika AWS memerlukan untuk melakukan kontak terhadap kita, maka AWS akan menggunakan informasi yang kita sediakan pada AWS akun kita. Pastikan bahwa semua email atau data yang kita input pada AWS akun kita masih kita pelihara dan juga maintain dengan baik. Dan pastikan juga ketika kita mendapatkan email atau security notification dari abuse@amazon.com, kita juga harus melakukan take action terhadap email tersebut. Karena bisa jadi ada sesuatu atau hal-hal yang mencurigakan di akun Anda, dan Anda harus segera mengantisipasi hal tersebut. Anda bisa melihat link yang ada di bawah slide, bagaimana cara untuk melakukan setup email primary Anda, dan juga jika diperlukan, Anda juga bisa menambahkan dengan secondary email, di mana hal tersebut untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu primary kontak Anda tidak bisa dikontak oleh AWS. Oke, kita masuk ke hal yang kedua, yaitu Multi-Factor Authentication atau MFA. MFA akan memberikan ekstra keamanan terhadap akun AWS Anda. Ketika kita melakukan implementasi untuk pengaktifan MFA terhadap root account atau IAM user kita, maka bisa dipastikan bahwa kita akan mendapatkan ekstra keamanan tambahan, baik itu bisa berupa pengiriman SMS ke mobile device Anda ketika seseorang login ke AWS akun Anda. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pengaktifan multi-factor authentication atau MFA tersebut? Anda bisa melakukan akses ke link yang ada di bawah slide, di mana nanti kita juga akan diberitahu bagaimana step by step-nya untuk implementasi MFA tersebut. Yang ketiga adalah no hard coding secrets. Jadi hindari adanya hard coding untuk kredensial di aplikasi Anda. Kadangkala ketika kita membuat sebuah aplikasi, mungkin ada sebagian dari kita yang melakukan
peletakan kredensial ke dalam source code atau plain text pada aplikasi kita, di mana hal tersebut sangat tidak kita rekomendasikan karena sangat tidak secure. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka kredensial tersebut bisa diketahui oleh orang lain. Di AWS, kita bisa menggunakan IAM roles, yaitu temporary access, yang bisa kita berikan kepada aplikasi kita untuk melakukan akses ke resource-resource atau service atau API yang ada di AWS. Nah, dengan adanya temporary IAM roles tersebut, maka kita tidak perlu untuk melakukan hard coding kredensial, misalnya API key atau username dan password pada database. Kemudian pada beberapa case, katakanlah seperti database user dan password, pastinya kita akan menggunakan hal tersebut dalam jangka waktu yang lama ya, dan bukan temporary. Nah, ketika kita menghadapi case tersebut, maka AWS juga memberikan service yang namanya AWS Secret Manager, di mana dengan AWS Secret Manager kita bisa melakukan penempatan dan melakukan manajemen untuk kredensial kita, baik itu untuk database kredensial atau API keys atau kredensial-kredensial yang lainnya. Dan juga dengan AWS Secret Manager, kita juga bisa melakukan rotasi key sesuai dengan life cycle dari aplikasi atau policy atau kebijakan dari tempat atau organisasi kita masing-masing. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan IAM roles dan juga AWS Secret Manager tersebut? Rekan-rekan bisa melakukan akses ke link yang ada di bawah slide, di mana nanti kita akan diberikan step by step bagaimana cara untuk mengimplementasikannya. Kita masuk ke yang keempat, yaitu limit security group. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, security group ini adalah firewall yang kita implementasikan pada resource-resource di AWS akun kita. Contoh, misalnya kita taruh security group pada database, atau pada VM atau EC2, atau pada resource yang lainnya. Nah, pastikan ketika kita membuat security group, kita buat dengan seminimal mungkin. Yang artinya adalah kita buat sesuai dengan yang kita butuhkan. Dengan AWS Config atau Firewall Manager, kita bisa melakukan automasi terhadap security group yang ada di resource-resource kita. Dan kemudian kita juga bisa melakukan package analyzer dengan menggunakan Network Reachability Rules Package Analyze, di mana nanti kita bisa melakukan analisa terhadap konfigurasi di VPC kita. Ketika kita melakukan analisa, maka kita akan bisa mengetahui manakah resource kita yang terekspos ke public atau external network, dan mana yang tidak. Dan ketika kita sudah mengetahui mana resource kita yang terekspos ke public, maka jangan lupa kita perlu menambahkan security fitur yang lainnya. Sebagai contoh adalah Web Application Firewall, di mana ini bisa melindungi kita dari yang namanya SQL injection atau cross-domain scripting. Nah, bagaimana cara kita melakukan reaksi atau remediasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di security group? Rekan-rekan bisa melakukan akses ke link yang ada di bawah slide. Kita masuk ke nomor 5, yaitu Intentional Data Policy. Penting bagi kita untuk memberikan atau membuat sebuah klasifikasi terhadap data yang kita punya. Untuk klasifikasi tersebut bisa kita pakai berdasarkan beberapa macam kategori. Jadi yang pertama misalnya adalah data type, kemudian yang kedua bisa berdasarkan storage yang digunakan, storage service. Kemudian yang ketiga, metode untuk enkripsinya
untuk setiap data itu bagaimana, dan kemudian akses kontrol terhadap data tersebut seperti apa, dan kemudian bagaimana kita bisa melakukan audit atau logging terhadap orang-orang yang melakukan akses ke data kita. Nah, dengan adanya polisi tersebut, kita bisa memastikan semua data yang diakses oleh pengguna aplikasi kita atau pengguna data kita itu bisa terkontrol dengan baik dan termanage dengan baik. Diharapkan ketika kita bisa melakukan klasifikasi data, maka kita bisa membuat sebuah governance rules terhadap organisasi kita untuk masing-masing data sesuai dengan tipenya. Oke, yang keenam adalah centralized CloudTrail logs. Jadi sebelum kita membahas tentang CloudTrail logs, mungkin saya akan coba memberikan gambaran bahwa mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa CloudTrail ini bisa melakukan audit untuk aktivitas-aktivitas yang kita lakukan melalui AWS Console atau AWS CLI atau AWS SDK atau bahkan audit ke service-service AWS yang lainnya. Nah, ketika kita sudah melakukan aktivasi untuk AWS CloudTrail, maka kita bisa melakukan centralize terhadap log-log tersebut. Sebagai contoh, kita bisa taruh di S3 untuk melakukan centralize log tersebut, kemudian kita proteksi terhadap deletion sesuai dengan policy atau kebijakan yang ada di organisasi kita. Ketika semua log sudah tercentralized dengan baik dari berbagai macam akun AWS atau berbagai VPC yang kita punya, maka diharapkan kita bisa menambahkan atau mengintegrasikan dengan service yang lain. Sebagai contoh, kita bisa tambahkan SIEM solution atau AWS service yang lain untuk memvisualisasi dalam bentuk dashboard dari log-log yang dihasilkan oleh AWS CloudTrail tersebut. Kemudian bagaimana cara kita bisa memanfaatkan atau menggunakan AWS CloudTrail Logs itu dengan baik? Rekan-rekan bisa melakukan akses kepada link yang ada di bawah slide. Oke, yang ketujuh adalah validasi untuk IAM Rules. Jadi IAM Rules ini adalah sebuah AWS entity yang kita berikan kepada seseorang atau objek untuk melakukan akses kepada AWS resource kita. Best practice-nya sendiri untuk AWS IAM Rules, kita harus berikan seminimal mungkin akses terhadap AWS resource kita, yang artinya adalah sesuai dengan privilege-nya masing-masing. Dan ketika kita menemukan IAM Rules yang tidak terpakai, ada baiknya kita hapus IAM Rules tersebut untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita bisa melakukan analisa terhadap IAM Rules tersebut dengan menggunakan IAM Access Analyzer. Nah, bagaimana cara lebih detail untuk melakukan analisa tersebut? Rekan-rekan bisa masuk ke link yang ada di bawah slide. Di sana ada informasi lebih detail untuk bagaimana kita bisa memvalidasi IAM Rules yang ada di akun AWS kita. Kita masuk ke nomor 8, yaitu take action dari security finding. Oke, di sini ada 3 hal. Di slide sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara untuk memanfaatkan IAM Access Analyzer untuk melakukan analisa ke IAM Rules kita. Ada 2 hal lain yang kita perlu ketahui, yaitu yang pertama Guardati, yang kedua adalah AWS Security Hub. Nah, untuk Amazon Guardati ini merupakan service yang bisa kita gunakan untuk melakukan proteksi terhadap aktivitas yang mencurigakan di AWS akun kita. Nah, untuk aktivitas tersebut bisa mulai dari workload atau juga aktivitas yang di-trigger dari AWS resource kita.
Kemudian untuk melakukan remediasi, kita bisa gabungkan antara ketiga hal tersebut, yaitu Guardati, Security Hub, dan juga IAM Access Analyzer. Jadi ketika ada finding dari Amazon Guardati, maka kita bisa melakukan remediasi sesuai dengan dampak dan analisa atau impact dari masing-masing finding tersebut. Untuk lebih detail, rekan-rekan bisa akses ke link yang ada di bawah slide, bagaimana kita bisa melakukan take action atau respon dan remediation dari security finding yang dihasilkan oleh Amazon Guardati. Kita masuk ke hal yang nomor 9, yaitu rotate your keys. Jika kita menggunakan kredensial atau key dalam jangka waktu yang cukup lama, maka jangan lupa kita perlu untuk melakukan rotasi terhadap key tersebut. Sebagai contoh, dalam slide sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan AWS Secret Manager untuk melakukan manage terhadap key atau kredensial kita. Nah, ketika kita menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, mungkin kita bisa melakukan penambahan, yaitu untuk rotasi key tersebut, sehingga akan terus berganti dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan atau policy di organisasi kita masing-masing. Nah, untuk best practice-nya sendiri, rekan-rekan bisa masuk ke link yang ada di bawah slide, bagaimana kita bisa menggunakan AWS Secret Manager untuk melakukan manage atau rotasi key, sehingga key yang kita punya tetap aman atau secure dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita masuk ke nomor yang 10, yaitu selalu terlibat dalam proses development cycle. Nah, penting bagi kita untuk selalu terlibat dalam proses tersebut, apalagi dalam pembuatan atau development sebuah enterprise aplikasi ya, di mana dalam setiap cycle-nya kita bisa memberikan advice terhadap security finding di masing-masing cycle tersebut. Nah, kita akan coba untuk melihat bagaimana cloud bisa mensupport atau memberikan improvement terhadap tradisional IT development model tanpa adanya disruptif pada proses development lifecycle itu sendiri. Yang pertama, pasti akan ada yang namanya strategi, yaitu strategi ini adalah high-level diagram atau desain arsitektur dari aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian dari sini, ketika semua tim sudah setuju, pasti kita akan mencocokkan dengan policy yang ada di perusahaan atau organisasi kita masing-masing. Nah, policy tersebut pada umumnya masih dalam bentuk dokumen atau plain text, atau bahkan ada beberapa yang masih berupa dokumen fisik atau hard copy. Nah, setelah semua tim sudah setuju, termasuk kita sudah menentukan polisinya, kita akan berikan dokumen-dokumen tersebut ke project team untuk dibuatkan timeline dari sisi project development-nya. Nah, ketika semua sudah sesuai dan pihak dari governance team sudah melakukan checking, maka akan ada yang namanya cek dari tim atau divisi lain. Biasanya ini akan dilakukan oleh pihak audit, di mana nanti kita bisa temukan finding-finding dari solusi yang sudah dibuat. Nah, finding tersebut akan jadi feedback jadi governance team. Apakah software ini atau enterprise aplikasi ini sudah layak untuk kita rilis atau belum. Nah, ketika semuanya sudah layak untuk dirilis, maka governance akan memberikan lampu hijau di mana aplikasi kita sudah siap untuk rilis ke production. Nah, untuk satu cycle project, kita biasanya akan melakukan archival,
Jadi bisa dalam bentuk dokumen yang di-archive atau artifak-artifak dari project tersebut. Nah, kemudian challenge-nya di sini adalah jika terjadi perubahan policy dari organisasi tersebut, atau bahkan policy yang lama sudah tidak terpakai lagi. Yang pasti bakal ada yang namanya sebuah policy baru, di mana hal ini akan berdampak kepada cycle development project itu sendiri. Bagaimana Cloud bisa memberikan speed of development yang lebih efisien dan lebih tepat sasaran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, yang pertama kita masuk ke strategi. Jadi di strategi ini seperti yang sudah kita ketahui, kita akan membuat sebuah high level diagram atau arsitektur diagram dari aplikasi yang kita buat. Nah, bedanya adalah antara tradisional development dan juga cloud development model. Nah, di sini adalah di sisi policy-nya. Dengan adanya simplifikasi pada model policy, maka kita bisa membuat sebuah policy dengan cepat, dan juga ketika ada perubahan atau revisi, kita juga tidak perlu untuk melakukan pengulangan dari awal. Karena semuanya sudah terdokumentasi dengan baik dan tersentralis di satu tempat dalam sebuah policy yang tadi kita namakan infrastruktur as a code atau platform as a service. Nah, ketika kita sudah menyetujui desain dan rancangan, maka kita akan forward ke project team, di mana project team akan memberikan timeline development beserta proses life cycle yang ada di dalamnya. Dengan Cloud, kita bisa melakukan automation checking. Jadi, dari artifak-artifak yang sedang kita lakukan, semua logging, semua proses itu bisa tersentralize di satu tempat, dan kita bisa tambahkan automation check untuk kita nanti buat sebuah dashboard. Nah, ketika ada finding dari automation check tersebut, itu tidak akan diteruskan ke pihak selanjutnya, tapi akan di-fixing dulu ke project team, kemudian untuk dikembalikan lagi, dilakukan automation check. Oke, ketika semuanya sudah oke dan tidak ada finding dari automation check, maka software tersebut sudah siap untuk dirilis. Nah, di sini kita bisa melakukan step by step bagaimana cara untuk merilis software atau aplikasi tersebut. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan bahwa paralel ketika kita melakukan proses persiapan rilis project, compliance datanya kita bisa akses secara real time, di mana compliance data ini bisa dalam bentuk finding dari hasil automation check yang kita lakukan. Kemudian compliance data tersebut bisa kita distribusikan kepada beberapa pihak dengan sangat real time. Yang pertama mungkin kita bisa distribusikan kepada pihak governance. Kemudian yang kedua, dari pihak strategi juga bisa melakukan cek terhadap compliance data dari project yang dia buat. Kemudian ketika ada finding, maka project team juga bisa dengan cepat melakukan pengecekan tanpa adanya menunggu satu proses cycle itu selesai. Dan dari sisi operation sendiri, mereka juga bisa melakukan pengecekan dengan cepat karena semua terintegrasi dalam satu tempat, yaitu compliance data tersebut dalam bentuk dashboard. Kemudian, kita juga bisa teruskan compliance data tersebut untuk ke pihak audit, untuk dilakukan auditing untuk masing-masing itemnya. Nah, ketika ada perubahan, maka perubahan tersebut juga bisa diakses secara real time oleh tim governance dan juga tim strategi. Di sini adalah pentingnya kita selalu terlibat dalam setiap proses di development life cycle. Nah, kesemua metode tersebut yang kita gunakan di cloud, kita bisa namakan itu adalah DevOps model. Nah, dengan DevOps tersebut, kita bisa melakukan continuous integration dan juga continuous delivery, karena semuanya akan terintegrasi menjadi satu
Mulai dari source control-nya, kemudian dari build-nya seperti apa, kemudian untuk testing dan juga staging-nya seperti apa. Jika ada sesuatu, maka bisa di rollback dengan cepat dan juga bisa di fixing, kemudian akan dilakukan automation check lagi. Kemudian kita juga bisa menentukan step by step-nya untuk melakukan proses release atau ke production. Baik itu mungkin kita tambahkan approval dari berbagai pihak. Jika semuanya sudah oke, maka software tersebut atau aplikasi tersebut sudah oke untuk dirilis di production. Kemudian dari sisi pihak operation, kita juga lebih enak untuk melakukan pemeliharaannya karena compliance-nya atau dashboard-nya tersentralize di satu tempat. Dan yang paling penting adalah untuk aplikasi dan infrastrukturnya sudah dalam bentuk infrastruktur as code. Teman-teman bisa melihat link yang ada di bawah slide untuk informasi yang lebih detail tentang hal tersebut. Oke, kita sudah bahas untuk 10 item tersebut, mulai dari akurasi billing informasi kita, sampai ke kita terlibat di dalam setiap proses development lifecycle. Nah, ke 10 hal tersebut, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, bahwa 10 hal dasar atau basic yang perlu kita ketahui, di mana ini bisa memberikan impact yang sangat luar biasa terhadap aspek security pada organisasi kita. Dari 10 topik tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita juga bisa mengaktifkan yang namanya AWS Security Hub, di mana kita bisa mendapatkan visibility untuk 10 hal tersebut di AWS. Nah, untuk lebih detailnya, rekan-rekan bisa mengakses ke link yang ada di bawah slide untuk mengaktifkan AWS Security Hub. AWS juga memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk memahami dan juga belajar tentang skill atau informasi yang terkait dengan security. Anda bisa mendapatkan free digital course terkait topik security, mulai dari Amazon Guardati, atau Anda yang ingin mengetahui lebih detail tentang informasi security lainnya. Bagi Anda yang sudah familiar dengan AWS, Anda juga bisa mengambil sertifikasi tentang security, yaitu mengambil jalur AWS Certified Security Specialty Exam. Untuk lebih detailnya, Anda bisa masuk ke link yang ada di bawah slide, yaitu aws.training/security. Oke, sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan terima kasih.